Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini saya ingin membahas tentang self-esteem. Ada apa dengan self-esteem? Mengapa self-esteem ini penting dan bagaimana kita bisa membangun dan meningkatkan self-esteem kita agar bisa lebih memiliki masa depan. Mari kita evaluasi dulu apa yang dimaksud dengan self-esteem. Self-esteem adalah sebuah pandangan atau cara memandang seseorang terhadap diri mereka sendiri. Dan self-esteem adalah self-evaluasi. Kalau hasil evaluasinya positif, kita akan memiliki self-esteem yang tinggi. Kalau evaluasinya negatif, kita akan memiliki self-esteem yang rendah. Biasanya self-esteem itu datang dari rasa percaya diri. Rasa percaya diri seseorang bisa terbangun karena faktor lingkungan, karena faktor pendidikan, karena faktor kompetensi, karena faktor pengalaman, dan tentunya yang paling penting adalah karena faktor emosi. Nah, apa 5 emosi yang mempengaruhi atau yang akan merendahkan rasa percaya diri yang akhirnya menurunkan self-esteem seseorang? Emosi yang pertama adalah kemarahan. Kemarahan yang berlebihan dan tidak terlampiaskan akan membuat Anda merasa tidak mampu, tidak berdaya, dan akhirnya membuat Anda kehilangan rasa percaya diri. Misalnya, Anda diperlakukan, misalnya Anda dibully. Ada banyak anak dibully. Setelah dibully, dia marah. Marahnya nggak bisa sama orang lain, tidak bisa membalas bully tersebut, dan akhirnya dia merasa memiliki self-esteem yang rendah. Responsnya ada 2. Bisa menutup diri, bisa juga menjadi agresif. Yang kedua adalah emosi kesedihan. Kesedihan yang mendalam, kesedihan yang berlarut-larut bisa membangun atau merangsang rasa percaya diri yang rendah. Ditinggalkan orang tua, ditinggalkan pacar, ditinggalkan oleh teman, ditinggalkan oleh guru, ditinggalkan oleh lingkungan. Ini menyebabkan kesedihan, dan kesedihan bisa membuat orang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Emosi yang ketiga adalah ketakutan. Ketakutan adalah emosi yang real, tapi juga lebih banyak ada di pikiran. Ada banyak orang terlalu banyak mikir, akhirnya rasa takutnya menjadi tinggi. Karena ketakutan, akhirnya tidak mau mencoba sesuatu. Karena nggak mau mencoba sesuatu, akhirnya jadi self-esteem yang rendah. Memiliki self-esteem yang sangat-sangat rendah. Nah, rasa takut juga bisa terjadi karena trauma. Kalau trauma berarti sudah pernah melakukan, sudah menjalankan, lalu gagal, lalu akhirnya membuat kita nggak mau mulai lagi, nggak mau mencoba lagi. Itu akhirnya menciptakan rasa-rasa perasaan ketakutan. Nah, yang keempat adalah malu. Malu bukan berarti kita tidak boleh punya malu, ya. Hey, good morning Banji. Hai, good morning. Good morning Timor. Luar biasa, luar biasa. Good morning. Nah, malu itu bukan berarti kita tidak boleh punya rasa malu, tetapi malu ini artinya kehilangan muka, shame, ya, shame, kehilangan muka. Kehilangan muka bisa karena dipermalukan, ya, bisa juga karena kita sendiri sudah memiliki pandangan negatif tentang diri kita. Karena kita sudah mengevaluasi diri kita negatif, akhirnya mau melakukan sesuatu bukannya takut sih, bukannya
trauma sih, tapi saya malu. Malu apa? Malu kalau dibilang kalau salah. Malu kalau sampai tidak sesuai dengan harapan. Malu kalau tidak bisa menyenangkan orang lain. Malu kalau misalnya ada yang ngetawain. Jadi kita self-centered namanya, self-centered. Seolah-olah semua orang melihat kita. Ya, seolah semua orang memandang kita. Saya ambil satu contoh. Kenapa saya melakukan banyak live meskipun kadang-kadang di muka umum, meskipun kadang-kadang di airport, kadang-kadang ini di kafe nih. Ini di kafe, di pojokan kafe, di belakang ada banyak sekali orang. Lalu kemudian saya melakukan ini. Ini adalah salah satu cara buat saya memaksa diri saya, men-challenge diri saya untuk membangun self-esteem. What other people think is none of my business. Apa yang dipikirkan orang lain itu bukan urusan saya. Mereka punya hak berpikir, saya punya hak berpikir. Kalau mereka nggak suka, it's their problem, ya. Tapi yang lebih penting adalah saya harus bisa menghargai diri saya sendiri. Oke? Nah, yang kelima adalah rasa bersalah. Biasanya kalau sudah malu, melakukan, gagal, lalu kemudian rasa bersalah ini terus-menerus menghantui kita dan akhirnya kita tidak memiliki mental yang sehat atau emosi yang sehat. Nah, itu adalah 5 emosi yang membuat orang bisa mengalami rasa percaya diri yang rendah. Saya mau sapa dulu teman-teman. Halo, good morning Heru, good morning Anne dari Timor, good morning Zulkifli Hasan, Julfadli Hasan, morning Mbak Anji, good morning everybody. So, kalau Anda punya pengalaman tentang rasa percaya diri yang rendah, Anda boleh komen, ya. Please komen kalau Anda pernah mengalami hal tersebut. Kita lanjutkan dengan apa kira-kira trigger atau penyebab rasa percaya diri yang rendah. Trigger yang pertama adalah karena tidak ada support. Biasanya support sistem kita lemah. Orang tua, lingkungan, pendidikan, kemudian teman, sahabat, lemah support sistemnya. Tetapi ada faktor lain juga yang sebetulnya tidak kalah pentingnya. Selain support system, bagaimana kita memandang diri kita secara basic atau value, nilai pribadi kita juga sangat besar pengaruhnya. Sangat-sangat besar pengaruhnya. Kalau kita memandang diri kita terlalu rendah, kita tidak memahami diri kita, tidak mengerti siapa diri kita, akhirnya kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi potensi terbesar kita. Ya. So, gimana caranya seseorang bisa membangun self-esteem yang baik? Oke? Pertama adalah know yourself. Know yourself. Know yourself berarti begini. Anda harus ngerti apa yang Anda inginkan. Anda harus mengerti apa yang Anda suka. Anda harus mengerti apa yang Anda tidak suka. Anda harus mengerti apa yang membuat kita itu lemah dan apa yang membuat kita menjadi kuat. Kalau kita lemah, bukan berarti, ini langkah kedua ya. Jadi langkah pertama adalah know yourself. Langkah yang kedua adalah memahami kelemahan kita dan berdamai dengan kelemahan kita. So let's say, kalau Anda punya kelemahan, apapun kelemahannya, misalnya contohnya Anda melakukan satu kesalahan, lalu Anda merasa bersalah, atau Anda merasa Anda tidak bisa tidur, gitu ya. Ini tips saya, oke? Yang mau tips ini say yes, yang mau tips ini say yes, karena Anda akan langsung bisa menciptakan feeling yang positif tentang diri Anda sendiri. Siapa yang mau? Say yes. Ya, yes, ketik yes, 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 oke? Tipsnya adalah, yang pertama adalah pegang tangan Anda, pegang di jantung Anda. Di jantung ya, pegang di jantung Anda. Lalu Anda katakan kepada diri Anda, meskipun saya titik, misalnya contohnya, misalnya tadi saya dimarahi atasan. Lalu Anda mengatakan, meskipun saya dimarahin atasan,
saya tetap menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Meskipun saya dimarahin atasan, saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Ayo mulai, ayo coba cek. Kalau Anda punya masalah, Anda punya tantangan, punya problem, Anda misalnya omset turun. Meskipun omset turun, saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Karena omset tidak bisa membuat Anda rendah diri. Anda tidak bisa. Hanya Anda yang bisa membuat diri Anda rendah diri. Orang lain tidak bisa membuat Anda rendah diri. Lingkungan tidak bisa membuat Anda rendah diri. Apa yang orang katakan bully, haters tidak bisa membuat Anda rendah diri. Yang bisa mengizinkan Anda menjadi rendah diri hanya diri kita sendiri. So, katakan, meskipun saya ada yang bully hari ini, saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Oke? Kalau Anda bisa mengulang-ulang, Anda bisa mengatakan ini berulang-ulang dan membuat tubuh Anda hangat. Anda perhatikan, tubuh Anda akan tadinya dingin menjadi hangat. Dan akhirnya Anda lebih bisa menerima diri Anda apa adanya. Misalnya, aduh saya nggak teliti. Kalau Anda tidak teliti, lalu Anda paksa untuk teliti, akhirnya bukan tambah teliti, malah tambah banyak salah. Setuju ya? Jadi sebelum kita memperbaiki ketelitiannya, Anda maafkan diri Anda dulu. Katakan, walaupun saya tidak teliti, saya tetap menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Walaupun saya tidak teliti, saya tetap menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Dan membuat Anda berdamai dengan diri Anda, membuat diri Anda tenang dan mengerti bahwa salah adalah hal yang manusiawi, hal yang bisa diperbaiki, dan hal yang dilakukan oleh semua orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tugas kita setelah itu, yang ketiga, adalah memberikan tantangan kepada diri kita sendiri. Oke, kemarin saya nggak teliti, saya sudah menerima diri saya apa adanya. Sekarang saya mau 2 kali lipat lebih teliti. Saya mau tantang diri saya untuk 2 kali lipat lebih teliti, 3 kali lipat lebih teliti. Cek 2 kali, 3 kali, 4 kali, suruh orang lain cek. Kalau nggak saya kena denda, nggak apa-apa. Oke, cek. Dahsyat, sip, yes, gitu. So, apa yang Anda lakukan sekarang adalah berani menerima diri Anda, baik buruknya Anda, karena basically kita sempurna. Dengan nature kita basically sempurna. Artinya sempurna apa? Kita bisa improve, kita bisa membaik, kita bisa memperbaiki diri, kita bisa membuat diri kita lebih keren lagi. Dengan apa? Menerima dan mencintai diri kita apa adanya. So, semoga bermanfaat. Ini hari Sabtu. Please share buat teman-teman Anda sebanyak-banyaknya. Semoga mereka bisa menikmati juga live kita kali ini. Dan have a great holiday. Have a great holiday. Semoga bisa share apa yang mau Anda lakukan selama holiday ini. Dan thanks so much for supporting channel ini. Thank you so much. Salam penyerahan.